Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pagi ini kita masuk tema 7, kebersamaan. Kita siapkan buku paketnya 2G ya anak-anak teacher. Selanjutnya kita buka halaman 2. Subtema yang pertama, kebersamaan di rumah. Anak-anak teacher, di sini ada gambar nak ya. Gambar keluarga Nina sedang makan bersama. Saat berkumpul dengan keluarga, hati merasa senang. Kita bisa bercerita, bercanda dengan adik, ayah dan ibu kita. Selanjutnya di halaman 3, di sini kita belajar muatan bahasa Indonesia tentang fabel. Fabel adalah dongeng tentang hewan. Dongeng itu apa anak-anak? Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau dibuat sesuai khyalan pembuat ceritanya. Di dalam fabel atau dongeng tentang hewan, hewannya digambarkan seperti manusia. Jadi bisa berbicara, bisa berjalan, dan beraktivitas seperti manusia. Baiklah anak-anak teacher akan menceritakan kembali tentang fabel macan dan singa si Raja Rimba. Di sebuah hutan, macan dan singa saling memperebutkan wilayah kekuasaan. Lalu mereka bersepakat untuk mengadakan lomba mengaum. Siapa yang mengaum paling keras, dialah pemenangnya. Namun tiba-tiba si pemburu datang. Lalu singa mengajak macan bersembunyi di dalam gua. Di dalam gua mereka berbicara. Macan bertanya kepada singa, "Mengapa kamu mau menolongku?" Lalu singa menjawab, "Sebaiknya kita saling tolong-menolong dan saling membantu untuk menjaga hutan ini." Akhirnya macan dan singa hidup rukun bersatu melindungi penghuni hutan lainnya. Jadi pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita tersebut yaitu kita harus saling tolong-menolong, saling membantu, saling memaafkan, dan hidup rukun. Anak-anak teacher, di dalam fabel ada unsur-unsur pendukungnya. Yang pertama adalah tokoh cerita. Dalam tokoh cerita tadi, tokohnya adalah macan dan singa. Berikutnya ada latar, yaitu tempat kejadian cerita. Di sini cerita ini terjadi di sebuah hutan. Berikutnya watak. Watak itu apa? Yaitu sikap tokoh. Ada yang baik, ada yang jahat. Yang keempat, pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan kepada yang membaca cerita. Berikutnya pada halaman 5 kita akan belajar kembali muatan matematika tentang pecahan. Anak-anak teacher, apakah kalian mengenal pecahan? Pecahan itu apa? Mari dengarkan penjelasan teacher. Pecahan adalah bagian dari suatu kesatuan. Perhatikan, sebuah apel dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Ini satu ya nak ya. Dibagi berarti dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Ini gambarnya setelah dipotong. Setiap potongan dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Pecahan setengah dilambangkan dengan 1/2.
2. Jadi teacher ingatkan kembali pecahannya. Yang pertama, 1 buah apel dibagi menjadi 2, berarti dibagi kita garis per dibaca. Karena dipotong menjadi 2 bagian sama besar, jadi ditulis di sini 2. 1/2. 1 itu sebagai apa? Sebagai pembilang. 2 itu sebagai penyebut. Yang harus kalian ingat dalam pecahan ini, kita membagi atau memotong harus sama besar atau sama rata. Perhatikan, apel ini dipotongnya sama besar. Berikutnya, yang ini adalah gambar persegi, dipotongnya sama besar, ya nak ya. Berikutnya, pada gambar halaman 5 ini adalah gambar persegi panjang. Kita akan buat menjadi pecahan 1/2. Caranya, supaya dia sama besarnya, lebar persegi panjang ini kita bagi 2. Gunakan penggaris seperti ini. Kita ukur panjangnya. Nah, ternyata dapat 3 cm. Karena 3 cm kita bagi 2 sama besarnya, berarti dapatnya 1,5 cm. Teacher kasih titik ya. Lalu kita bagilah menggunakan penggaris ini, tarik garisnya. Sudah lurus. Nah, ini sudah menyatakan pecahan 1/2. Berikutnya, lingkaran ini juga ya kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Lalu kita warnai. Boleh diarsir menggunakan pensil seperti ini ya nak ya. Supaya rapi, kalian boleh menggunakan penggarismu. Jadi kalian boleh menggunakan pensil untuk mewarnainya atau menggunakan krayon untuk mewarnai pecahan 1/2 ini. Lanjut lagi kita pada halaman 6 mengenai bunyi kuat dan lemah muatan SBDP. Nah, di sini nak ya, bunyi itu ada yang lemah, ada yang kuat. Contoh bunyi kuat: teriakan, bunyi kentungan, bunyi peluit, bunyi lonceng, dan bunyi terompet. Berikutnya contoh bunyi lemah: jentik jari, bersiul, berbisik, berdesis, dan langkah kaki. Nah, bunyi kuat dan lemah ini dapat kita rangkai secara berulang dan beraturan. Rangkaian bunyi tersebut dinamakan dengan irama. Demikianlah penjelasan dari teacher. Nah, untuk tugas kalian kerjakan latihan halaman 4 nomor 1 sampai dengan nomor 4 dan halaman 7 soal nomor 1. Warnai setengah bagian pada gambar, berarti salah satu setelah dibagi kita warnai ya. Nah, yang ini kalian kerjakan. Dan nomor 2, A, B, C, dan D. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, terima kasih.